Jadi sekarang saya sedang bersama Pak Hilal, seorang pebisnis yang memiliki toko listrik, alat-alat listrik dengan nama Sinar Abadi yang berada di Purworejo. Pak Hilal, saya minta waktunya untuk melakukan wawancara tentang analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada bisnis Bapak, yaitu toko alat listrik. Langsung saja, keunggulan yang dimiliki oleh toko Bapak apa saja bisa disebutkan? Jadi keunggulan yang kita miliki karena kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat perihal penerangan dalam rumah, itu ruang lingkup yang terkecil adalah rumah itu harus ada kebutuhan listrik, sehingga kelengkapan toko kita harus lebih memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga lebih banyak, semakin banyak produk yang kita jual, insya Allah peluang ke depan semakin berkembang. Itu keunggulan kita. Yang kedua, lokasi toko yang kita miliki kebetulan dengan jalan raya juga sangat dekat, dengan rumah penduduk juga dekat. Di situ juga ada pasar kecil, ada puskesmas dan sebagainya, sehingga kita lebih dekat dengan masyarakat yang ada, dan masyarakat mau beli secara langsung ke toko kita, bisa kita layani dengan baik. Kita juga kebetulan banyak relasi, karena saya juga bukan hanya nunggu toko, saya juga tetap sosial dengan masyarakat lingkungan, dengan teman juga, sehingga itulah keuntungan kita untuk lebih mudah memasarkan produk yang kita jual. Sama-sama mendukung, itu mungkin. Baik Pak, jadi itu untuk yang keunggulan dari toko Bapak. Yang selanjutnya, apa yang harus ditingkatkan pada toko Bapak? Untuk kita yang perlu diperbaiki adalah mungkin semakin banyak model yang kita miliki, kita lebih semakin lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga modal memang sangat vital, karena untuk perputaran belanja terkadang orang juga beli tidak langsung cash, itu menjadi kendala kita untuk memutar modal. Kemudian yang kedua, di kekurangan kita itu alat untuk transaksi itu kita masih manual, belum menggunakan komputer, sehingga itu bisa nanti dikembangkan lagi. Ada lagi mungkin satu, karyawan, mungkin agar lebih cepat pelayanan kita mungkin butuh karyawan. Semakin banyak karyawan, toko yang sudah besar, kemudian produk yang sudah banyak, untuk memudahkan dan mempercepat konsumen dalam pelayanan, maka karyawan juga itu merupakan satu hal yang penting untuk pelayanan. Diperbaiki. Selanjutnya itu ada peluang dalam usaha. Nah, peluang pada toko Bapak itu apa saja? Ya, mungkin perlu kita bangun bisnis yang lebih luas. Karena kita ada di kota, relasi kita banyak, barangkali di tempat-tempat yang lain yang belum ada toko yang menyediakan peralatan listrik, bisa kita buka cabang di sana dengan nama toko yang sama dan masih banyak relasi pula. Itu adalah peluang usaha yang kita rencanakan. Yang selanjutnya itu kan sekarang kan sudah perkembangan zaman ya Pak, jadi banyak kreasi lampu. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak tren yang sesuai dengan toko Bapak gitu? Itu kita mau nggak mau harus kita adakan, harus kita lengkapi. Contohnya seperti lampu yang untuk mengantisipasi barangkali kadang listrik padam, itu kita menyediakan lampu yang namanya lampu emergency. Yang nyala itu sendiri. Otomatis ketika lampu padam, lampu itu masih tetap menyala, meskipun nanti kekuatannya hanya beberapa jam, tapi kita sediakan.
Dan Berarti masih sudah banyak yang ada. lain juga ada, termasuk lampu kota, lampu malam, lampu yang model kayak pakai nggak pakai aliran listrik langsung, nggak pakai Oh, baterai, itu juga ada lengkap. berarti itu bisa jadi peluang untuk Iya, ke depannya. semakin banyak model, insya Allah semua kelengkapan akan kita lengkapi untuk memenuhi kebutuhan ya masyarakat sekarang lebih modern lah. Apa yang ada terbaru mereka itu langsung mencari, kita lengkapi. Baik, yang terakhir nih Pak, pasti kan setiap pebisnis atau membuka toko itu pasti ada ancaman. Nah, kira-kira dari toko Bapak sendiri, eh, potensi yang menjadi ancaman bagi toko Bapak itu apa saja? Ya saya kira bukan hanya penjual lampu saja ya, semua toko menjual produk itu ya pasti ada ancaman. Dan umumnya ancaman itu memang persaingan dalam kita menawarkan produk. Nah, biasanya kalau toko listrik ya persaingannya dengan toko listrik juga, itu sudah umum terjadi di mana-mana. Tapi kita kembali yang namanya rezeki itu ya sudah ada yang atur. Yang penting kita mempertahankan kualitas, mempertahankan harga yang tidak terlalu mahal, pelayanan yang baik. Baik, kalau dari hambatan yang sedang dihadapi di toko Bapak sendiri itu ada nggak ya? Masih ada satu lagi, ini memang hambatan. Sekarang ini lagi marak orang itu bisnis online, sehingga itulah karena lagi marak bisnis online, kita sekarang masih manual sehingga perlu mungkin dikembangkan lagi. Sekarang ada model Shopee, Tokopedia, itu ya, orang lebih banyak tinggal di rumah, tinggal pesan lewat online, datang sendiri, sehingga banyak juga itu menjadi kendala semua hampir toko lah, termasuk sembako juga mengalami ancaman seperti itu. Ya namanya sudah modern, harus kita mengikuti zaman, kalau enggak nanti kita ketinggalan. Ini masih kita upayakan untuk lebih baik toko kita, dan yang lain mungkin bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman itu tadi. Baik Pak, jadi sekian untuk wawancara terkait analisis SWOT, dan saya ucapkan terima kasih mau meluangkan waktu. Sama-sama. Semoga bisnis yang dijalankan oleh Bapak bisa terus berkembang dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Amin, 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 amin.